Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, disertai hidayah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan maghfirah kepada kita semua. Shalawat dan salam kita aturkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sebulan ke depan dari mulai hari ini kita akan mengkaji setelah selesai salat subuh tafsir Juz Amma, Juz ke-30. Mudah-mudahan nanti sampai di 1 juz ya. Insyaallah untuk bahasan pertama kita awali dari surah Al-Fatihah, nanti nyambung dari An-Nas sampai ke An-Naba. Kita baca dulu surah Al-Fatihah bareng-bareng sama-sama pada pagi hari ini. Kita mengkaji surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini begitu banyak nama ya. Sering kita mendengar surah Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab. Ibunya dari Quran ya, induk dari Al-Qur'an, indungnya Al-Qur'an. Karena semua surat dari Al-Baqarah sampai ke An-Nas intinya ada di surah Al-Fatihah, menginduknya ke situ. Kemudian juga surah Al-Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Mathani ya, 7 ayat yang sangat isinya itu benar-benar inti ya, Sab'ul Mathani. Kemudian ada juga Al-Fatihah kadang disebut Al-Asas, dasar, pokok, sila ya. Itu dasar pokok dari seluruh isi Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka kadang Al-Fatihah disebut dengan Al-Asas. Kadang juga Al-Fatihah dinamai dengan Asy-Syifa ya, sebagai obat, dimana dengan izin Allah kita membaca surah Al-Fatihah, maka Al-Fatihah bisa menjadi obat bagi orang yang berpenyakit ya. Itu Asy-Syifa ya, kita bacakan pada obat yang kita minum, syariat ya, berjalan, kemudian hakikat, kemudian kita indikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat surah Al-Fatihah, Asy-Syifa, jadi obat ya. Kemudian kadang-kadang juga Al-Fatihah itu disebut dengan Ar-Ruqyah. Ya. Dengan izin Allah ketika surah Al-Fatihah ini kita bacakan, maka Al-Fatihah bisa menjadi, kalau bahasa kita jampi ya, ruqyah ya. Dengan ruqyah ini kita terlindung dari gangguan-gangguan makhluk lain ya, makhluk gaib ataupun makhluk hal-hal yang bisa membuat jelek diri kita. Ar-Ruqyah, pelindung ya nantinya itu. Itu diantara beberapa hal yang sering dikaitkan dengan nama dari surah Al-Fatihah ya. Jadi kadang disebut Ummul Kitab, kadang disebut Sab'ul Masani, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah ataupun Al-Asas. Para ulama pun dalam masalah
surah Al-Fatihah ini banyak pendapat. Syekh Muhammad Abduh memilih bahwa Al-Fatihah adalah surat paling pertama turun, karena Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, ya, indung dari Al-Quran. Maka otomatis karena yang namanya indung, ya, ibu, berarti yang pertama, baru ada anak, baru ada cucu dan lain sebagainya, kalau bahasanya seperti itu. Tapi banyak para ulama juga menolak akan pendapat tersebut. Dan kaul yang muktamad, kaul yang banyak dipegang, itu menyatakan bahwa surat yang pertama adalah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kalau disusun dari penyusunan turunnya Al-Fatihah ini dikategorikan oleh kaul muktamad banyak ulama, ini adalah Al-Fatihah ini surat yang ke-6, ya. Surat yang ke-6 setelah surah Al-Alaq, ya. Nah, dan turunnya pun masih pada berbeda pendapat, ada yang mengatakan di Madinah, juga ada yang mengatakan di Makkah, ya. Kemudian surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, di mana 7 ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i itu memasukkan bismillah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, bagian dari ayat, ya, bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat diawali dengan bismillah bagi yang bermadhab Imam Syafi'i, karena bismillah termasuk bagian dari ayat. Adapun Al-Imam Malik, maka Al-Imam Malik ini memulai surah Al-Fatihah dari Alhamdulillah, ya. Makanya kalau kita ke Mekah, gitu kan, banyak madhab Maliki di sana yang memulainya Al-Fatihah bukan dari bismillah, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, ini kan itu Alhamdulillah, ya, menurut madhab Imam Malik, ya. Tapi bismillahnya adalah sunnah, ya, tidak termasuk wajib. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu adalah termasuk bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim itu awal dari surah Al-Fatihah, di mana bismillahirrahmanirrahim ini sebelum menjadi ayat dari surah Al-Fatihah pun sudah masyhur di kalangan para nabi, para rasul sebelumnya. Kita akan menjumpai di tengah-tengah Al-Quran itu ada tulisan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Itu kan di ayatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti zaman Nabi Sulaiman sudah ada ucapan bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi bukan di Al-Quran saja, ya, sebelum itu juga sudah diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Surat Nabi Sulaiman itu bahasanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu diantaranya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim kita sering memaknai, ya, yang kita dengar secara umum dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahasa dengan, ya, dengan menyebut. Namanya dengan berarti otomatis harus disisipi dengan ada sisipan kata, gitu kan, ada sisipan kata. Contoh seperti begini, bahasanya jadi kurang sempurna kalau tidak ada sisipan di situ. Apa kabar? Kalau saya tanyakan pasti jawabannya baik, ya. Apa kabar? Baik. Tentu baik di situ baik apa, gitu kan? Ketika kita ditanya apa kabar? Baik. Berarti maksudnya baik, kabar saya ini adalah sekarang dalam keadaan baik. Maka bismillah juga sama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya dengan seperti apa, gitu kan? Nah, dengan seperti apa? Maka memaknai bismillahirrahmanirrahim ini para ulama ada yang mengambil makna bahwa dengan yang disisipi apa, dengan menyebut nama Allah, sisipan kata dari dengan itu adalah dengan saya memulai dengan menyebut nama Allah. Ini. Jadi bahasanya saya memulai sesuatu, gitu kan. Umpamanya kalau mau menulis berarti saya mulai menulis dengan menyebut nama Allah. Ya, saya memulai memotong hewan dengan menyebut nama Allah. Saya memulai
memasak, gitu kan. Nah, jadi ketika pokoknya sesuatu yang akan kita kerjakan, maka sisipan dari dengan menyebut nama Allah itu adalah saya memulai dengan menyebut nama Allah. Nah ini ya. Kemudian juga memaknai bismillah yang kedua adalah dengan bahasa istilahnya tuh aku memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau tadi aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Kalau makna yang kedua, saya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Ini supaya apa? Supaya diri kita merasakan bahwa kita ini lemah, gitu. Kita ini lemah. Allah lah yang kuasa. Maka dengan pertolongan Allah, dengan kuasa Allah, ya, dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah, kami menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di situ contoh lah seperti seorang anak yang baru latihan jalan, maka dia akan bilang dengan ayah saya lah saya bisa jalan. Kalau tak ada dibantu sama ayah di gini-gini nggak mungkin bisa jalan. Jadi si anak pun merasa bangga, gitu kan, punya seorang ayah yang bisa membimbing. Maka kita pun merasa bahwa saya ini punya kekuatan kalau ada Allah di samping saya, ya, kalau ada Allah di sisi saya. Ini maksudnya ya. Kemudian kenapa sih ada sisipan ismun di situ? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tidak langsung billah aja dengan Allah langsung, gitu kan? Tidak billah, tapi tetap bismillah. Sebenarnya ismun yang ada di antara ba sama lam ini adalah hanya sebatas mengukuhkan, ya, mengukuhkan supaya kita ini selalu menempel nama Allah itu dalam jiwa. Ya, contoh seperti beginilah, seseorang menamai bandara yang ada di Jakarta itu dengan istilah Bandara Soekarno-Hatta. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang tuh dengan bahasa Soekarno-Hatta tuh selalu teringat dengan sang proklamator, gitu kan. Nah ini kan, gitu. Jadi Bismillah dengan menyebut nama Allah tuh supaya Allah tuh tersebut terus, gitu, terkenang, teringat, gitu, selalu terpatri dalam hati. Samalah seperti kita ngasih nama ke anak kita, pasti kita kasih nama Ibrahim. Maka yang terngiang di telinga kita apa? Teringat di pikiran kita apa? Saya kasih nama Ibrahim itu supaya ia bisa meneladani perilaku akhlak dari Nabi Ibrahim. Jadi nanti dikasih nama Ibrahim itu terngiang, oh yang biasa dilaksanakan Ibrahim itu ini. Nah, jadi selalu terpatri. Ketika kita memberikan nama kepada anak kita nama Muhammad, otomatis yang terbayang di pikiran kita apa? Akhlak baginda Rasul, perilaku sehari-hari, sirohnya, apanya, segala macamnya. Nah, ini diantara kenapa Bismillah tidak langsung billah aja, gitu kan? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya dengan menyebut nama Allah. Allah adalah sebuah nama, ya. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan dituntun untuk mengenal sifat-sifat Allah, ya. Di mana perkenalan seseorang dengan Allah itulah perkenalan yang paling diimpi-impikan, paling diharap-harapkan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Di situ sebagian ulama menafsirkan bukan liya'budun tapi liya'rifun. Makna bodoh di situ arifu, gitu kan. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya kenal. Setelah kenal, gimana kita mau ibadah kalau belum kenal? Jadi kenal dulu baru ibadah. Maka ada istilah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah. Karena manusia dalam mengenal Allah ada tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan la aqla lahum, ya, dia tidak memakai akalnya untuk kenal dengan Allah.
Sehingga dalam Al-Qur'an bahasanya tuh lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak peka. Ya, punya akal tapi tidak seperti tidak punya akal. Jadi orang ini dia hanya kenal dengan makhluk saja, tidak kenal dengan pencipta makhluk. Ya, dia hanya kenal dengan makhluk saja. Sama seperti halnya kambing. Kambing itu hanya kenal pada pemberi makan aja, si tukang gembala. Dia tidak kenal dengan yang punya kambing itu siapa gitu kan. Maka ketika gembala datang dengan pakaian compang-camping dia gembira. Tapi ketika yang punya kambing datang bawa koper gitu kan, dia nyantai-nyantai aja, tidak tahu gitu kan bahwa itu yang punya. Nah, ini namanya manusia yang dia tidak berpikir bahwa adanya dia tuh pasti ada yang menciptakan. Dia hanya berpikirnya dia pengen dikenal oleh orang, ya sesama kambing gitu kan, dalam hewan itu taunya pengembala aja yang memberi gitu ya. Nah ini, jadi keinginan dia dalam berbuat itu ya keinginannya pengen dilihat makhluk, pengen dipuji makhluk, pengen dipilih makhluk dan lain sebagainya. Dia tidak kepikiran untuk kenal dengan pencipta dia, ya. Dia hanya kenal dengan makhluk saja. Yang kedua, tahu adanya Allah. Mereka tapi memakai akal yang sakit. Lahum aklun sakim. Mereka mengenal Allah dengan akal yang sakit. Yang namanya orang sakit gimana kan? Manis dibilang pahit, ya. Kemudian enak dibilang hambar. Itu namanya orang sakit kan? Maka begitu pun dia kenal bahwa rizki ini dari Allah, panjang umur ini dari Allah, yang memberikan dia segalanya itu adalah Allah. Bahkan dia selalu ingin dapat, ya Allah berikan kami rizki, ya Allah lunaskan hutang kami, ya Allah, gitu kan? Tahu dia, kenal ya dengan hal seperti itu ya. Dia pengen, ya Allah masukkan saya ke surga, ya Allah hindarkan kami dari neraka. Ya, tapi tidak ada hasrat sama sekali dalam dirinya untuk kenal dengan Allah. Padahal Allah sudah sediakan wasilah, ada sholat, ada puasa, ya, ada haji. Tapi tidak mau dia untuk mengenal Allah lebih jauh lewat hal-hal itu. Diajak sholat susah, diajak haji, diajak puasa, diajak gitu. Tapi doanya, ya Allah berikan kami rezeki, Allah. Ini namanya mengenal Allah tapi dengan akal yang tidak bagus ya. Nah, namanya orang lagi sakit seperti itu ya. Nah, si sakit ini kan biasanya minta tapi setelah dikasih nggak dimakan kan? Ya, setelah dikasih biasanya apa? Nggak dimakan. Maka begitu pun ada orang yang seperti itu. Ya Allah, tolong saya, ambil musibah saya ini, tolong ambil penyakit saya ini. Tapi dikasih penawarnya baca Al-Qur'an. Nah, baca ini, baca kalimat thayyibah, nggak mau. Nah, ini namanya pengenalan Allah yang kedua. Yang ketiga, lahum aklun salim. Mereka mempunyai akal yang salim, akal yang sehat, akal yang selamat, ya. Maka di dalam bahasa Al-Qur'an di Asy-Syu'ara itu yaumala yang malu wala banu, ya, di mana waktu itu tidak ada manfaat lagi anak dan harta illa man atallah biqalbin salim, ya, kecuali orang-orang yang Allah berikan dengan qalbun salim, ya, di mana mereka itu benar-benar ingin kenal dengan Allah, sehingga apapun wasilah supaya kita lebih dekat, lebih tahu, dia akan jalani. Sehingga kalau istilah bahasa, ketika ada seseorang mengantar kurir, umpamanya ngantar duit 20 juta, yang ditanya dia itu bertanya tuh bukan pengen tahu kurirnya saja, tapi pengen tahu siapa sih sebenarnya pengirim ini. Ya, mungkin kalau orang biasa, ini dari siapa? Dari si anu, udah. Tapi enggak, kalau orang yang pengen kenal lebih jauh pasti akan menanya, kasih kurir tadi ini sebenarnya dari siapa. Jadi dia bukan hanya kenal pengantarnya saja, tapi pengen tahu juga, ya. Itu diantara orang mengenal Allah seperti itu, ya. Maka kita tinggal kembalikan ke diri kita ini ada di derajat yang sebelah mana.
ya. Apakah kita mengenal Allah dengan aklun sakim, kita egois ya, kita hanya tahu minta ya Allah Allah, tapi giliran dikenalkan dengan Allah susah ya. Ada yang bahkan sama sekali tidak kenal sama sekali dengan Allah, itu komunis ya. Nah, ini di antaranya. Kemudian juga bahwa Allah ini adalah bagian dari Asmaul Husna ya, yang 99 ya. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Di mana di dalam bahasa Allah ini kalau para ulama sering membahasakan adalah Allah adalah nama bagi yang wajib ada. Ya, nama bagi yang wajib ada. Selain Allah tidak wajib ada. Yang lain adanya diadakan oleh Allah. Ya, nama yang wajib ada, selain Allah tidak wajib ada. Mereka ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Nah, maka disinilah ya, kadang-kadang Allah itu kan punya sifat rububiyah, uluhiyah ya. Rububiyah itu bahasanya dengan Robbu, qul a'udzu bi rabbi ya. Kadang kita berdoa kan ya Robbi. Itu berarti memakai sifat rububiyah. Ada sifat uluhiyah, ilahi ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi gitu kan. Kadang-kadang juga kan kita memakai di dalam surah An-Nas kan itu komplit, a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun, malik, kemudian ilah, itu adalah bagian-bagian dari rangkaian yang biasa kita pakai untuk menamai Allah Subhanahu wa taala ya. Ada uluhiyah, ada rububiyah ya. Maka kadang kita berdoa dengan ya Rabbi atau ilahi. Nah, maka ketika kita memakai dengan ya Allah, rububiyah sama uluhiyah sudah terkumpul. Tapi kalau memakai ya Rabbi, berarti hanya rububiyah saja yang kita dapat, uluhiyahnya tidak. Nah, tapi kalau kita memakai ya Allah atau Allahumma inni, nah itu kan, itu Allahumma itu kan sama dengan ya Allah gitu kan. Nah, maka itu sudah dapat dua-duanya, rububiyah sama uluhiyah itu ya. Itu diantaranya. Kemudian asma Allah adalah asma yang paling agung ya. Asma yang paling agung yang menunjukkan dat ya, menunjukkan dat, yang lainnya pada sifatnya. Jadi Pak ambil kesimpulan seperti begini. Nama saya Nur atau nama Bapak Mustafa umpamanya. Tapi karena Mustafa ini ahli agama, maka juga banyak orang panggil Ustadz. Ya kan? Namanya siapa? Mustafa, tapi panggilannya Ustadz, gitu kan? Karena dia seorang alim. Kemudian dia juga ahli dalam pembangunan, arsitek, maka disebut insinyur ya, atau mempunyai terobosan dalam sesuatu disebut profesor. Makanya akhirnya dari nama Mustafa asli itu muncul Profesor Doktor Ustadz Mustafa gitu kan. Jadi yang lainnya tuh ngikut ke ininya. Nah, itu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi Allah ini adalah asma yang paling agung yang menunjukkan dat, yang lainnya pada sifatnya. Itu diantara permulaan kita dalam membahas surah Al-Fatihah ya. Jadi insya Allah nanti secara mudah-mudahan secara gamblang nanti dijabarkan dalam runtutan ayat-ayat berikutnya. Untuk pagi hari ini kita sampai di sini dulu. Yakni kesimpulan dari tafsir pada pagi hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah menurut Imam Syafi'i bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Menurut Imam Malik itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Maka kadang ada yang bismillah, kadang ada yang langsung alhamdulillah. Itu tergantung kita mengikuti yang mana ya. Itu kemudian juga tadi sudah dijelaskan bismillah. Kenapa bismillah tidak billah aja? Ini intinya hanya untuk mengukuhkan supaya Allah ini lebih menancap dalam jiwa ya. Sebagaimana seseorang memberi nama Ibrahim, tentu dalam pikirannya adalah supaya anak ini bisa meneladani Nabi Ibrahim. Nah, kita dengan menyebut nama Allah
dalam setiap pekerjaan apapun. Supaya apa tujuannya? Supaya kita ini minimal bisa meniru sifat-sifat Allah atau asma-asma Allah. Allah Maha Penyayang, kita berusaha untuk penyayang sekuat tenaga. Allah Maha Pengasih, kita jadi, nah itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Kemudian tadi bahwa asma Allah ini adalah nama dari zat yang wajib ada. Selain Allah itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam mengenal Allah ada 3 golongan. Ada yang tidak kenal sama sekali, komunis ya, mereka tidak menggunakan akal, mereka hanya kenal dengan makhluk saja. Ada yang akalnya ada tapi tidak sehat ya, mereka hanya kenal bahwa semua itu adalah dari Allah, tapi diajak dekat dengan Allah tidak mau. Ada yang menggunakan akal salim, mereka kenal dengan Allah dan pengen dekat dengan Allah, dan itulah yang diharapkan oleh Allah dengan bahasa ma'rifatullah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk jamaah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.